Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Tadi kita juga dengerin dari pinggir banyak yang ketawa-ketawa, syukurlah. Lucu banget ya. Alhamdulillah. Banyak tainya ya guys. Banyak banget tai. Kuisnya itu ya. Press counter tai. Kuisnya itu berapa banyak tai diucapkan di film. Benar. Itu Dan belum- berapa tai yang benar dan berapa tai yang Iya, tidak boleh boleh. gitu. Banyak. susah itu susah. Nes, kalau menurut lu film ini apa sih yang bisa ditangkap oleh penonton setelah nonton film Operasi Pesta Copet? Cita-citanya sih pengennya orang keluar tuh, kalau gue pribadi ya Leh, pengennya orang keluar tuh pengen ngerasa kalau ini tuh suguhan yang fresh gitu. Nekat, fresh, menyegarkan, berani, sebuah sajian yang mungkin jarang bisa ditemuin di bioskop Indonesia gitu. Jadi kita sudah film ini adalah film terlama yang kita develop 3 tahun ya di Imaginary, dari pertama kali kemot pitching tuh 2023 sampai sekarang tayang tuh 3 tahun. Jadi buat kami ini prosesnya sangat panjang, melelahkan, dan di awal tampak seperti tidak mungkin, tapi ternyata filmnya jadi dan pengen banget orang bisa ngelihat dan merasakan spirit itu gitu, spirit keberanian dan kenekatan kita tuh semoga bisa nyampe ke penonton gitu. Apa yang membuat lu merasa tidak mungkin ini dari awal? Ya sekarang teman-teman bayangin yang tadi tapi dalam versi skrip gitu. Terus gue sama Dipa sebagai produser baca, bayangin ada Iqbal Ramadan tiba-tiba naik ke panggungnya Pesta Pora gitu. Itu gimana nge-syutingnya? Kan saya bingung ya, karena ya pengalaman gue nggak sebanyak Kemot. Nanti Kemot sih ketawa-ketawa aja dari awal, dia udah tahu gimana cara ngerjainnya. Tapi ketika itu gue sama Dipa kayak, ini kita pertanyaan pertama, ini bisa dikerjakan ya? Pertanyaan kedua, kita percaya nggak sih Kemot bisa ngerjain ini? Kemot, ini bener nih Kemot bisa ngerjain ini gitu. Sutradara video klip ini bisa nggak nih? Tapi karena kita kebetulan Dipa juga sempat bareng sama Kemot kan waktu Raisa, film lo yang dokumenter Raisa juga Kemot show director. Kayaknya dia urusan permusik-musikan kayaknya udah cukup lah ya, udah cukup khatam gitu. Mumpung lagi ngebahas Iqbal naik ke panggung Roma Irama, itu syutingnya, tag-nya dilaksanakan pada saat Roma manggung atau cheating keesokan harinya? Ya masa pas Roma manggung gimana kepada mungkin dong Leng. Real. Pada saat Roma manggung. Oh, Dimentahin. Kayak kurang jadian mas. Enggak, itu pada saat hari H atau emang gimana? Dia jelasin mau teknisnya mau. Kemot Yang pas Behind the scene. yang pas Iqbal naik panggung aja deh. Rahasia. Yang pengen gua tahu gini Mod, yang pengen gua tahu, kok lu bisa mengarahkan sang raja? Dulu, emang gua mengarahkan. Itu dia yang mengarahkan. Oh gitu. Saya kameranya nggak mau terlalu close. Ada dia momen-momennya begitu. Baik Bang Aji ngikut kita. Yang penting sang raja mau gitu di. Dia udah ngerti kayak, oh nanti kamu ambil covernya dari sini ya. Dia Oh, dia minta sisi gantengnya nggak? ada. Angle kece gue dari sini ada. Spoiler tapi ini nanti nih kalau dimuat jadi berita, hati-hati spoiler lah. Ya hati-hati ini, hati-hati wartawan ya. Yang nggak boleh diceritain yang mana, kasih tahu deh. Yang barusan sih jujur. Soalnya ini kan persepsi spoiler beda. Tadi kan scene ending. Iya. Yang dia naik ke panggung Roma. Kalau mau dibilang ada Roma nggak apa-apa. Tapi kalau Nah. Ijal naik ke panggung Roma kan tadi. Kalau kadang-kadang suka ada reviewer, atau takutnya di sini ada reviewer yang nggak paham bahwa nggak boleh diceritain nih, jangan naik panggung. Kayaknya dari tadi pada nge-live lu udah terlanjur anyway sih. Astagfirullah, ngebajakan. Oh, live ini. Live ini press kondel. Oh, ada ya sekarang liputan live streaming ya? Iya live streaming biar Zaman sudah biar berubah, dapat ya. gift, biar dapat gift. Ya nggak apa-apa, masih tidak apa-apa dapat ngejar gift daripada ngejar amplop. Udah nggak ada? Oh, Kenapa Bobby, kok lu yang paling semangat nggak ada? Oh udah nggak dapat Itu ya? maksudnya keluhan kan maksudnya. Intinya kita melakukan adegan-adegan Pesta Pora itu teman-teman emang mix antara real Pesta Poranya dengan adegan yang kita shoot di panggung Pesta Pora tapi sebelum konsernya dimulai. Jadi dari H- berapa? Kita dari H-3. Dari H-3 kita udah Coba. bikin adegannya. Oh 331 ya. H-3 kita udah syuting di situ H-3, H-2, H-1, H+2, hari kedua sama H+1. dengan 500 extra Dengan 500 Jadi kita extras. create seolah-olah itu memang untuk secara editing dikawinkan dengan footage real Iya. Pesta Poranya gitu.
Ya, Dan jadi ini- kalau tadi di ending ada nama ekstras yang banyak itu bukan sekedar mencantumkan nama, memang kita real lebih dari 500 Tadi sempat nggak lu ekstras. lihat kalau di kredit tuh full Iya, semua bagus. nama semua. Nah itu tuh Seperti film Marvel ya. Banyak namanya. Bagus. Gue mau ngasih fun fact dikit ya. Ah. Imaginary itu sangat fokus terhadap kredit teman-teman karena mereka sangat menghargai semua orang yang terlibat. Kita udah masuk ke tes DCP yang nomor 3. Salah satu alasannya karena di nama ekstrasnya ada yang kurang titik dan komanya. Jadi itu 500 itu benar-benar sangat diperhatikan sehingga ketika ada kesalahan harus diulang lagi. Itu kenapa akhirnya Imaginary mungkin jadi salah satu yang terbaik karena semua kredit itu sangat dipikirkan teman-teman. Amin. Ya, Kalau ditulis ya buat yang merasa ekstras di film ini, tahan sampai habis, lihat nama kamu ditulis dengan benar atau tidak. Betul. tapi udah nggak bisa revisi lagi juga sih. Iya, kan kalau Tiga kali. Capek banget Kita sudah berusaha semaksimal mungkin intinya. Capek gitu. banget sumpah. biar mereka posting di benar namaku titik komanya gitu. Lebih huruf, akan ada kelebihan huruf kan soalnya kalau hanya 2 kan nggak enak juga. Iya, bagus berarti. Detail. Buat Ernest ini kan komedi konsultannya Awe ya. Betul, Awe. Di antara sekian banyak komedi konsultan yang pernah kerja sama dengan Imaginary, kenapa untuk film Operasi Pesta Copet lu mengajak Awe? Dan Awe sebut- tuh kan gila, Awe tuh anak musik banget. Awe tuh anak skena banget lah. Awe tuh kan sebelum sibuk stand up dulu kan dia tuh aktif di fanbase-nya Rocket Rockers. Awe tuh. Ya. Anak melodic core. Jadi dia Melodic memang punk. melodic. Jadi dia memang musik banget. Jadi pas tahu ini juga dia semangat banget buat support film ini gitu. Ada arahan nggak dari lu misalnya ke Awe? We komedi ini di film ini treatmentnya seperti ini, gimana? Yang penting satu kepala sama Kemot kalau soal itu. Jadi misalnya dari awal Kemot komedinya tuh apa sih yang pengen Kemot butuh bantuan Awe di misalnya Kemot kecil dan gede di Bandung kan. Ini kan latarnya di Jakarta pinggiran. Berarti kan dari segi logat, dari segi diksi itu mungkin di situ peranan Awe salah satunya gitu lah. Oke, buat Dipa. Ya. Yang paling susah tadi kita kayak banyak banget yang susah dari sisi produser, yang paling susah eksekusi bagian mana nih? Salah satunya jelas yang syuting di Pesta Pora. Karena kalau kita bisa syuting, persiapan tuh kan bisa mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sementara ini kita syuting Pesta Pora, persiapannya adalah di tahun Pesta Pora 2024. Itu kita datang ke Pesta Pora 2024, kita lihat stage mana yang perkiraan akan kita syuting untuk dilakukan pada saat 2025. Jadi ya miss atau kegagalannya kita cuma punya waktu 3 hari. Mungkin kalau di lagunya Bale ada kalau gagal hari ini besok kita coba lagi, ini nggak bisa nih. Kalau gagal ya udah gagal ya. Nah kalau gagal kita udahlah. tahun depan coba lagi Tahun gitu. depan coba lagi, betul. Atau Ucup udah ngawarin kalau misalnya kurang ya bikin aja sendiri, stage-nya gue tinggal, lu bikin aja deh, kan kita nggak mungkin gitu. Jadi kita mencoba tahun 2024 diskusi dengan bos kreator. Jadi thanks to bos kreator yang menjadi partner luar biasa bagaimana film ini bisa terselenggara. Kita memastikan bahwa stage-stage ini tidak akan ada berubah banyak pada saat 2024 ke 2025. Stage utama yang akan kita syuting termasuk stage-stage lain akan mungkin kita pakai. Jadi salah satu yang tersulit adalah Pesta Pora karena kita syuting dari H-3, H-2 sampai H+. Dan memix melakukan, kita juga ada melakukan di sebuah studio yang mengcopy stage yang sama dengan Pesta Pora supaya teman-teman tidak akan merasa bahwa yang mana ya Pesta Pora, ya kita akan blended semua jadi satu. Semoga teman-teman tadi merasa bahwa ini semua rasanya adalah seperti berada di Pesta Pora gitu. Gimana kerasanya Pesta Pora? Aman? Atau kayak di Plaza Senayan. Kan tadi Ernest bilang ini nekat, pasti kalau nekat penuh resiko ya. Setelah jadi filmnya, mana yang resikonya paling menghasilkan setelah dia di layar? Wah ini worth it sih mengambil resikonya. Meng-hire Kemot. Nice. Gitu. Masuk. Si pendek ini langsung merasa tinggi. Jangan menilai orang dari fisik saja. Dipuji-puji, dari kualitas dong Pak. Buat James nih, James kan ini Operasi Pesta Copet ini kolaborasi pertama ya antara Imaginary, bos kreator dan Angin Segar ya. Jadi sebetulnya peran Angin Segar di produksi ini apa sih? Ya pertama cerita lah ya Leh. Ceritanya kan dari Kemot. Terus berikutnya yang along the way selama produksi sampai pause ini ya lagu-lagunya kita yang approach ke semua musisinya. Oh semua lagu ini. Iya. Jadi urusan Angin Segar buat urusan rights apa segala macam Ya, gitu. dan pendekatan ke semua musisinya. Ya, dari Angin Segar yang milih lagu-lagunya atau Enggak gimana? lah, kan kita punya, selain Kemotnya sendiri memilih, kita juga ada musik director
yang merekomendasikan setiap scene cocoknya pakai lagu apa, lagu siapa, dan represent apa. Makanya tadi ada ketika adegan masuk ada sukses lancar rezeki, Ya. itu diganti ya. Harusnya kan pulpen hilang di situ, HP hilang, dompet hilang. Itu berarti mereka rekaman khusus buat film ini. Ada beberapa dalam Di satu liriknya lagu. tuh ada. Liriknya Oh memang ada ya. Emang ada. Musik direkturnya siapa? Ken dan Mar dari Jerapah. Oh dari Jerapah. Makanya setiap adegan tuh terasa banget lagu tuh mewakili adegan itu. Justru itu. Dari awal Mon ketika bikin skrip sudah terbayang nggak? Ini lagu di adegan ini cocok nih. Enggak sih, belum sampai sedetail itu. Ada beberapa tapi nggak semua. Yang mana yang lu udah yang dari bayangan lu di skrip udah ada dan sampai jadi film itu? Panturas yang si Jim Labrador di pasar tuh itu gue udah kebayang. Menurut gue lagu itu cocok buat kejar-kejaran di pasar gitu menurut gue. Ya karena Jim Labrador tentang Yeah. kriminal ya. Ya kan cocok kan jadinya gitu. Nah terus, tapi sisanya gue bener-bener buka ke Mar sama Ken sih. Maksudnya mereka, gue percaya taste mereka, sensibility mereka. Jadi mereka satu paket mulai dari bikin scoring sampai mengkurasi musik zaman sekarang yang masuk ke sini gitu. Angin Segar pernah kerja sama dengan Ken Danmar? Belum pertama. Ini pertama sih kita. Oh, kenapa kalian memilih Ken Danmar buat musik director? Gue sih yang mengusulkan, terus gue sih penggemar. Pertama gue penggemar Jerapah. Menurut gue itu salah satu band terbaik Indonesia sekarang. Terus dari beberapa pekerjaan mereka di beberapa film gue suka. Terus menurut gue estetiknya mereka ngerti, skenanya mereka ngerti, kultur festivalnya mereka ngerti, jadi cocok lah gitu. Emang anak band juga gitu. Setelah film pertama ini Angin Segar, apakah kedepannya bakal memang lebih serius lagi di film layar lebar atau nunggu ini laku atau enggak? Film pokoknya Mam. Film. Industri. Udah, film aja. Industri belum Oh, iya. tentu. Sinema. Tapi film. Oh memang bakal ke film, Bakal ke film. entah itu layar lebar, entah itu dokumenter, OTT, entah itu- dokumenter, pokoknya entah itu memang film pendek. Iya. Oke, buat Kemot, kenapa Mod, menurut lu film ini harus disaksikan di layar lebar, cinematic experience? Jadi tadi juga akhirnya gue juga merasakannya sendiri sih. Begitu kita ngeliat di layar ini tuh experience momen-momen besar kayak misalnya Wall of Death, moshing, semua segala itu tuh jadi terasa multiplying begitu dilihatnya di layar besar dengan suara. Jadi kayak ngerasain sensasi. Kita berusaha banget bawa rasa dengerin konser, kayak dengerin PA band ke bioskop tuh kita berusaha ngejar itu gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ngerasain sensasi nonton konser di bioskop. Itu salah satunya. Plus gambar juga, gue berharapnya cara ngambil gambar tadi tuh akan berasa berkali-kali lipat ketika disaksikan di layar besar gitu. Soundnya, gambarnya gitu. Berarti ada treatment khusus dari sisi sound. Betul. Jadi kayak misalnya untuk beberapa band kayak misalnya yang si Morfem, terus kemudian Teenage Death Star itu tuh memang kita rekam, mereka main live. Jadi kita dapetin multi track ya, terus kemudian kita mixing supaya rasanya memang kayak lu denger live konser. Jadi memang bukan kayak biasanya kan musik film akan menggunakan audio Yang sudah ada, ya. Betul. Nah ini supaya rasanya memang kayak lu nonton konser, ya lu manggung bener gitu. Jadi adegan Teenage Death Star ketika di film dan adegan Morfem ketika di film itu Live. ketika mereka manggung. Betul. Ya. Pada saat tag itu ya. Real manggung lah itu lah. Ya, jadi buat para pecinta Morfem atau Teenage kalau menyimak ke lagunya ini nggak akan ada ditemukan di rekaman lain, cuma ada di operasi Pesta Copet. Betul, karena live di situ. Anda bangga ya? Wah, lumayan. Kenapa gitu sih? Ya, saya hanya bertanya.